Ternyata ada muka nggak jelas hancur dan langsung hilang seketika. Hai guys, kembali lagi di video gue Putri Erika. Halo semuanya, gue comeback lagi kan di YouTube. Sesuai janji gue upload seminggu 2 kali, hari Kamis dan juga hari Minggu. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan baik-baik aja ya dan juga sehat. Oke, ambil posisi yang enak, ambil cemilannya dan dengarkan cerita berikut ini. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di pabrik. Mana nih suaranya nih? Mbak-mbak, mas-mas pabrik, buruh pabrik. Gimana kabar kalian semua? Mungkin cerita ini agak relate ya sama kalian, atau kalian tidak asing dengan cerita ini, atau hal ini terjadi di daerah kalian, khususnya di kawasan industri, kawasan pabrik kayak di Cibitung, Cilengsi, Cikarang, Kerawang, terus di mana lagi? Daerah Cakung itu kan banyak sekali pabrik-pabrik ya. Mungkin cerita ini relate sama kalian. Jadi dengerin cerita ini sampai selesai. Setiap pekerjaan memang ada resikonya. Mau pegawai, pedagang, pemerintah, TNI, YouTuber, influencer, semuanya ada resikonya. Tapi jika sudah berkaitan dengan mistis atau berkaitan dengan hal-hal goib, resikonya sangat lebih tinggi. Jadi gini ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2010 yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Rani. Usianya masih 21 tahun guys. Wanita ini bekerja di pabrik sabun. Singkat cerita, dia udah lama banget ngirim lamaran-lamaran ke pabrik-pabrik. Akhirnya dipanggil lah pabrik sabun ini. Lalu dia kerja. Hari pertama Rani kerja di pabrik sabun tersebut, seneng banget gitu. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Udah gajinya UMR, belum nanti kalau lembur. Jadi gajinya lumayan besar lah ya. Rani dapat bagian daerah produksi atau quality control. Rani yang baru pertama kali kerja di pabrik, dia bingung karena di setiap sudut selalu ada sesajen yang diganti setiap 3 hari sekali. Tapi di sini Rani mikir, mungkin sudah tradisi atau kepercayaan sang pemilik pabrik. Rani hanya bertugas di situ untuk bekerja, jadi harus menghormati tradisi yang emang sudah berjalan. Ada kejadian aneh nih, waktu Rani bekerja di pabrik itu. Tiba-tiba Rani melihat anak kecil botak masuk ke dalam pabrik itu dan memakan sesajen yang ada di sudut-sudut ruangan. Karena Rani harus bekerja cepat, fokus, jadi Rani gak bisa nyamperin itu anak kecil. Rani cuman ngeliatin aja, tuh anak kok bisa masuk, kan di depan ada security gitu sambil bekerja. Lalu jam istirahat, Rani ceritalah ke temannya kejadian tadi. Gue habis lihat anak kecil masuk makan sesajen, emang gak ditegur apa ya sama security? Ceritalah dia ke temannya, dan temannya cuman tersenyum dan bilang, wah lu udah official jadi karyawan di sini ya. Di sini mah emang banyak kejadian-kejadian kayak gitu, nggak lu doang kok yang diliatin, banyak kita juga sering diliatin. Jadi yang lu lihat tadi itu bukan bocah beneran, bukan anak kecil beneran, melainkan makhluk tak kasat mata. Sesuai yang lu ceritain tadi yang lu lihat itu tuyul. Rani pun kaget, hah? Ternyata kayak gini gitu kan. Temennya Rani pun langsung menasihati Rani, udah kita gak usah mikirin semua itu, yang penting kita fokus, kita kerja, dapat duit, kita bisa nyenengin orang-orang rumah. Di hari berikutnya Rani juga mendengarkan dari temennya yang lain kalau di pabrik itu sering banget terjadi hal-hal aneh dan banyak penampakan yang kadang bikin pekerja itu gak fokus gitu karena dilihatin penampakan. Rani hanya bisa berdoa dan selalu hati-hati. Selama di dalam pabrik, Rani selalu mencium bau sesajen yang sangat menyengat. Walaupun udah pakai masker, bau sesajen itu sangat menyengat. Setelah mendengarkan cerita dari teman-temannya dan juga Rani melihat bocah itu dan Rani juga mencium bau sesajen yang sangat menyengat, Rani rasanya ingin keluar. Tapi kalau dia keluar, dia resign, nanti dia sulit lagi mendapatkan pekerjaan. Apalagi mendapatkan pekerjaan itu kan gak gampang gitu ya guys. Jadi Rani memilih untuk bertahan karena butuh. Singkat cerita, Rani dapat lembur di malam Jumat. Padahal malam Jumat itu adalah malam keramatnya pabrik itu. Karena kecelakaan kerja sering terjadi di malam Jumat. Tidak setiap malam Jumat
Jumat, tapi kebanyakan kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa itu terjadi di malam Jumat. Rani bubaran pabrik jam 5 sore, lalu dia pulang dulu, mandi, makan, dan berangkat lagi jam 7 malam. Rani agak takut sih karena lemburnya pas malam Jumat, tapi Rani hanya bisa berdoa. Selama di dalam pabrik, Rani itu mencium bau sesajen itu menyengat terus gitu, gak hilang-hilang. Dan orang-orang yang lembur itu dibagi menjadi 2 kloter, dibagi tugasnya masing-masing. Kebetulan Rani kedapetan untuk naik ke atas mesin. Jadi ini mesin dan ini tangga. Di Rani untuk naik ke tangganya itu untuk menaruh bahan-bahan sabun. Dan seperti yang kita tahu ya, mesin pabrik itu selalu besar, tinggi, dan suaranya yang berisik. Rani udah naiklah ke atas, lalu dia ngeliat tuh bolongan mesinnya sedalam apa sih gitu. Ternyata dalam banget guys. Ketika dia lagi naruh bahan-bahan ke dalam mesin, tiba-tiba ada yang bisikin. Rani refleks, hah? Siapa? Dia di atas sendirian, nggak mungkin ada orang. Dia masukin lagi lah tuh bahan-bahan ke dalam mesin. Kayak ada orang gitu di sini dia. Dia nengok lah. Pas dia nengok, ternyata ada muka nggak jelas hancur dan langsung hilang seketika. Jadi kayak cepat banget tuh loh pergerakannya. Rani langsung gemeteran dan saking gemeterannya dia mau jatuh ke bawah guys, tapi dia pegangan mesin itu dengan kuat. Dan Rani langsung refleks bilang, tolong! Temennya si Adam nyamperin, kenapa hati-hati. Jadi yang di bawah juga panik guys. Pas sampai di atas, Rani bisikin Adam, gue takut tadi gue diliatin wajah yang hancur gak jelas. Gue gak bisa deskripsiin karena emang itu secepat itu lewatnya. Adam udah mengerti keadaan di pabrik itu dan Adam langsung menyuruh Rani untuk turun. Nanti bagian lu biar gue aja yang ngerjain. Jadi Adam yang bagian atas, Rani disuruh turun untuk ke bagian packing aja. Adam melihat Rani udah pucet, gemeteran, gak tega. Jadi ya udahlah, ngalah Adam yang di atas. Padahal kerja di atas, menaruh bahan-bahan sabun itu memang sangat beresiko. Lanjut, mereka langsung kerja aja fokus tanpa membahas kejadian tadi. Karena biar cepat kelar, cepat selesai, cepat pulang. Sekitar jam 11:30 malam, temennya Rani minta ke toilet. Ada aja ya pakai minta ke toilet. Jarak toiletnya sama tempat dia kerja itu lumayan jauh. Mereka langsung cepet-cepet lah ke toilet. Di dalam toilet itu ada 5 bilik. Temennya Rani masuk ke bilik nomor 2 dan Rani masuk ke bilik nomor 1. Di situ Rani udah selesai duluan, nunggulah di luar. Pas Rani nunggu di luar, Rani mendengar suara keran itu pada dibuka. Rani berpikir, siapa? Masa temen gue? Nah temennya langsung gak lama kemudian nyusulin, itu siapa yang bukain keran di sebelah-sebelah? Lu bukan? Hah? Enggak. Terus siapa? Kayaknya gak ada orang. Pas mereka mau jalan keluar, tiba-tiba suara keran itu berhenti, berubah menjadi suara tangisan. Karena mereka panik, mereka gak ngecek lagi ke toilet, mereka langsung jalan ke pabrik. Di saat di tengah-tengah jalan, di dalam pabrik ada suara teriakan kenceng banget. Rani dan temennya langsung lari panik untuk nyamperin ke sumber suara. Dan ternyata si Adam sudah masuk dalam mesin itu. Adam meninggal dunia di dalam mesin itu. Lalu pihak pabrik mengevakuasi, datanglah petugas-petugas, karyawan dibubarkan. Setelah dievakuasi dan diurus-urus, hanya dianggap kecelakaan kerja dan keluarganya dikasih kompensasi. Dan clear, masalahnya clear, besoknya pabrik beroperasi seperti biasa lagi. Menurut kalian gimana? Apa hal ini tuh sudah biasa di daerah pabrik-pabrik? Semangat buat kalian semua buruh-buruh pabrik. Semoga lelah kalian menjadi berkah dan dimanapun kalian berada, gue harap kalian sehat selalu. Karena semuanya pekerjaan asal dilakukan dengan semangat dan pekerjaan itu halal, semoga baik untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Dan kirim cerita-cerita viral atau cerita kisah nyata kalian ke kami, putrierika@gmail.com.